Permukiman kumuh secara tradisional digambarkan sebagai pemukiman perkotaan yang padat. Biasanya menampilkan karakteristik seperti unit perumahan yang padat dan kompak, penyediaan utilitas informal, dan pengakuan tidak resmi oleh pemerintah daerah. Penduduk daerah kumuh biasanya disebut sebagai penghuni liar, dan secara historis telah mengalami relokasi atau penghancuran paksa. Dengan wilayah metropolitan yang terus berkembang, Metro Manila tunduk pada kepadatan populasi penghuni kawasan kumuh. Sebuah artikel tahun 2014 menyatakan bahwa Manila memiliki sekitar 4 juta orang yang tinggal di kawasan kumuh dari total populasi 21,3 juta. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Halo santai mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya Boy King, host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat dan penuh semangat. Lagi santai? Santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Filipina. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah Sisi Gelap Dunia bersama tingkat kemiskinan di negara Filipina. Manila, sekitar 300 keluarga pengungsi telah kehilangan rumah mereka karena dalam beberapa hari terakhir, Departemen Pekerjaan Umum Metro Manila telah memulai penghancuran bangunan perumahan yang dibangun secara ilegal di kota Caloocan untuk pembangunan jalan raya. Hanya 74 dari mereka yang memenuhi syarat mendapatkan bantuan keuangan dan bantuan perumahan dari NHA. Bagi yang lain yang tidak memenuhi syarat untuk menerima dukungan tersebut, pemerintah kota mengatakan mereka akan menerima semacam subsidi dari Departemen Kesejahteraan Sosial. Tindakan penghancur mengusulkan kembali isu panas yang menjadi perhatian metropolis Filipina. Pemukiman ilegal yang disebut sebagai pemukiman atau miskin kota yang tinggal di daerah kumuh kecil atau sangat besar tersebar di seluruh wilayah kota. Dibangun di bawah jembatan, di sungai, dan di sepanjang tepi sungai atau di tanah yang tidak ditanami. Menurut data dari pemerintahan kota, di Metro Manila dari total populasi 13 juta orang, 5 juta orang tinggal di daerah kumuh yang tersebar di seluruh wilayah. Terdiri dari gubuk yang didirikan secara acak di ilegalitas tanpa layanan apapun. Di masa lalu, kebijakan publik adalah mengatur penghancuran gubuk yang ditargetkan dan semua konstruksi ilegal, memindahkan paksa penghuni ke provinsi lain seperti Bulacan. Menurut survei sosiologi, di pinggiran kota Manila tidak memiliki sumber pendapatan, bahkan untuk membesarkan anak-anak mereka yang seringkali tidak bersekolah dan terpaksa mengemis di jalanan. Sedangkan orang dewasa, pekerja informal yang mencoba mencari nafkah dengan kegiatan sehari-hari yang dibayar dan tidak tetap seperti pedagang kaki lima, transportasi informal atau pekerja harian kecil lainnya.
Menghadapi kurangnya tanggapan pemerintah, beberapa paroki dan komunitas Katolik di Manila telah mendirikan layanan kantin gratis di sekolah kota yang memungkinkan anak-anak jalanan dan remaja mendapat manfaat dari makanan setidaknya sekali sehari. Sekretaris Nasional untuk Aksi Keadilan dan Perdamaian Sosial, Kouskup Agung menyoroti masalah kuno kaum miskin kota, mengundang semua umat beriman dan otoritas sipil untuk mendengarkan jeritan para penghuni perkampungan miskin karena telah berbifak. Di ganggang tersebut yang juga berfungsi sebagai dapur, kamar mandi, tempat rekreasi, dan tempat bermain untuk anak-anak. Rumah-rumah kecil mereka yang diingatkan dengan cepat dihancurkan jika terjadi kebakaran atau cuaca buruk. Oleh karena itu, kita diminta untuk menganggap mereka sebagai korban yang meminta bantuan dan menyambut mereka dengan cinta dan belas kasihan. Organisasi yang melayani kaum miskin kota termasuk Caritas Manila yang terus memberikan bantuan makanan kepada keluarga miskin di Keuskupan Agung, memberi mereka kupon belanja kesepakatan dengan pihak swasta. Carita juga menjalankan program pendidikan, bantuan sosial, dan pekerjaan bagi keluarga miskin. Kemiskinan perkotaan dan segregasi sosial memiliki akar kuno di Manila. Sejak masalah kolonial Spanyol, penduduk asli tinggal di pinggiran kota, seperti saat ini. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat 500 permukiman liar di wilayah Metro Manila, terdiri dari 17 kota madya, di lahan kosong pribadi atau publik, biasanya di sepanjang sungai, dekat pembuangan akhir, di sepanjang rel, di bawah jembatan, dan sampai fasilitas industri. Rata-rata 75% keluarga kumuh Manila adalah penduduk jangka panjang, lebih dari 5 tahun hingga 20 tahun di daerah tersebut. Sebagian besar keluarga telah bermigrasi ke lingkungan ini dari kota lain dan mayoritas penduduk daerah kumuh bekerja di ekonomi informal atau bawah tanah. Menurut Anda, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.